saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Ya pemirsa, sekarang saya juga berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Pendeta Muda Johan Sunarto, Gembala dari GBI Amanat Agung Penjaringan Jakarta Utara, tempat di mana pada saat itu Gus Miftah juga turut hadir dalam peresmian GBI pada 29 April 2021. Pendeta Johan, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa baik. Luar biasa baik. Nah, Pendeta, kita pengen tahu sih sebenarnya cerita dari peristiwa yang terjadi di tanggal 29 April. Apa sih sebenarnya acara tersebut, Pendeta Johan? Ya, acara pada tanggal 29 April ya. Itu adalah acara peresmian dari Geraha Amanat Agung dari gereja kami. Awal mulanya seperti apa sih acara ini kemudian bisa terselenggara, Pendeta Johan? Ya, awalnya gini, kami punya keinginan bahwa gedung yang kami bangun ini bisa diresmikan. Dari konsep acara tersebut adalah kami ingin melakukan suatu kegiatan berbagi kasih dari gereja kepada masyarakat sekitar di dalam suatu bingkai kerukunan umat beragama yang memang selama ini sudah terjalin di lingkungan kami di wilayah RW 15 Kelurahan Penjaringan. Nah, dan pada saat itu cerita ini juga didengar oleh Pak Helmi, Sekjen PBNU, ya, dan beliau menyambut baik apa yang kita rencanakan untuk peresmian gereja ini. Dan pada saat itu juga beliau juga sharing dengan teman-teman beliau yang lain gitu loh. Salah satunya adalah Gus Miftah. Beliau sampaikan kepada saya bahwa Gus Miftah juga berkenan akan hadir di dalam acara tersebut. Jadi yang menjadi jembatan adalah Pak Helmi, Sekjen PBNU. Pak Pendeta Johan sudah lama mengenal Pak Helmi? Sudah 2-3 kali kami bertemu dalam berbagai acara dan kami sempat berbincang-bincang dalam hal-hal yang lainnya. Begini Pak Pendeta Johan, berarti yang mengundang pada saat itu Gubernur Anies dan juga Gus Miftah untuk hadir dalam peresmian GBI itu undangannya langsung dari Pendeta Johan? Ya, pada disampaikan langsung? Disampaikan langsung. Tapi sebelumnya Pendeta Johan juga sudah mengenal Gus Miftah? Belum. Pernah berkomunikasi? Belum. Pada saat pertama kali saya ketemu Gus Miftah itu pada saat diperkenalkan oleh Pak Sekjen. Ya. Jadi pada saat itu ya saya pertama kali ketemu Gus Miftah. Artinya kenapa Gus Miftah pada akhirnya yang dipilih untuk hadir di acara tersebut? Seharusnya saya nggak punya pemikiran siapa yang hadir pada saat acara tersebut. Karena pemikiran saya adalah saya punya konsep tentang kerukunan umat beragama. Siapapun dia yang mau hadir buat saya nggak terlalu bukan sesuatu yang harus dia harus si A si B enggak. Karena buat saya siapapun yang hadir selama mewakili umat beragama buat saya nggak masalah. Jadi nama Gus Miftah ini hadir itu dari keluar juga dari Sekjen PBNU Pak Helmi yang Pak Helmi yang sampaikan kepada saya bahwa Gus Miftah berkenan untuk mau hadir di dalam acara tersebut. Pendeta Johan, mungkin saya pengen ke belakang sedikit. Tadi Pendeta Johan sampaikan kalau akhirnya Gus Miftah hadir di situ sebenarnya melalui perantaraan dari Pak Sekjen PBNU Pak Helmi. Tapi saya juga sempat berbincang kemarin dengan Gus Miftah, sempat bertemu juga. Dan Gus Miftah juga menyampaikan bahwa menerima undangan dari panitia penyelenggara acara tersebut. Gimana? Iya, betul. Jadi pada saat saya diinformasikan tersebut, ya saya bilang sama Gus Miftah, Gus kalau memang benar berkenan hadir, saya senang sekali Gus, gitu loh. Jadi Gus juga bisa memberikan suatu orasi kebangsaan buat kami, gitu loh, sesuai dengan nilai-nilai yang Gus selama ini ada. Pendeta Johan, mungkin Pendeta Johan juga sudah mendengar atau mungkin akhir-akhir ini melihat ternyata kehadiran Gus Miftah di GBI ramai ya oleh masyarakat nih.
mendapat respon beragam dari masyarakat. Iya. Pendeta Johan pasti sudah mendengar mengenai hal ini. Bagaimana Pendeta Johan melihatnya? Saya mendengar tidak ada sesuatu yang buat saya berbeda itu wajar. Ya kan, justru dengan perbedaan itu baru adanya namanya persatuan. Kalau nggak ada perbedaan kan apa yang mau disatuin gitu, semuanya udah satu gitu kan. Yang saya berharap, saya berdoa bahwa perbedaan itu bukan semakin memecah belah kita ya, tapi perbedaan itu semakin membuat kita sadar bahwa persatuan itu dibutuhkan. Jadi justru respon dan kontroversi di tengah masyarakat yang hadir ini menguatkan Pendeta Johan bahwa keberagaman itu memang mungkin untuk diupayakan dan bisa dilaksanakan. Ya, dan harus dibuktikan. Nah, Pendeta Johan, dengan viralnya peristiwa itu di tengah masyarakat, sempat ada respon-respon kemudian yang masuk ke Pendeta Johan juga disampaikan ke Pendeta Johan? Ada beberapa yang merespon, menyampaikan kepada saya, tapi di sini nggak ada yang dimenangkan, di sini nggak ada yang dirugikan, dan di sini nggak ada sesuatu yang yang salah kalau saya nilai dari sini, karena kita nggak melanggar apa yang ada. Acara kita pada saat itu bukan acara ibadah. Bahkan dimulai acara itu dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sama-sama. Jadi murni semuanya adalah acara seremonial peresmian sebuah gereja. Betul. Baik. Terima kasih Pendeta Muda Johan Sunarto sudah berbagi informasi dan juga menjelaskan mengenai apa yang kemudian terjadi di 29 April 2021. Terima kasih Pendeta Johan, sehat selalu. Sehat selalu, Tuhan berkati. Ya, yaitu tadi penjelasan dari Pendeta Muda Johan Sunarto. Kita akan temukan fakta berikutnya.